Shalom, Sapaan Gembala, Senin 8 Juni tahun 2020. Tema kita tentang doa Bapa Kami, diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan yang 13, dan juga Lukas 11 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa minggu atau mungkin bulan ke depan kita akan menghadapi atau memasuki sebuah fase yang disebut new normal atau normalitas baru. Tentulah masih ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Apakah ini sudah aman? Apakah tidak akan terjadi apa-apa? Tempat ibadah pun juga mulai sudah menyusun protokol-protokol untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Namun, kalau ditanya kembali, apakah kita sudah siap untuk memasuki era normalitas baru ini? Atau kita masih tetap khawatir? Sebuah hal yang lumrah, Bapak dan Ibu, bahwa manusia sering merasakan kekhawatiran dalam kehidupan ini. Kalau nanti tidak dapat makanan, minuman, pakaian, ataupun terkena penyakit. Akan tetapi kekhawatiran yang berlebihan dapat menjadi semacam penyakit dalam kehidupan ini. Para ahli ilmu jiwa pun menyadari bahwa kekhawatiran dapat menekankan jiwa berjuta-juta orang, sehingga orang itu bisa saja mengalami dampak dari kekhawatiran tersebut. Tidak bisa tidur, salah satu contohnya yang paling kita tahu, ataupun depresi. Sebuah sikap hidup yang penuh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran berlebihan membuat kita tidak dapat bersukacita. Namun bukan berarti kita menjadi sembrono, tanpa pikir panjang, dan kurang perhitungan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pastilah kita tahu dan hafal mungkin doa Bapa Kami. Seharusnya sih hafal. Sebuah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan akhirnya bisa sampai kepada kita dengan rentang jarak hampir kurang lebih 2000 tahun. Doa Bapa Kami ini juga ada beberapa versi lagunya yang juga kita sering nyanyikan setelah doa syafaat. Biasanya kita menggunakan doa Bapa Kami dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Sangat jarang menggunakan versi dari Lukas 11 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Namun apakah ada perbedaan maknanya? Mari kita fokuskan pada Matius 6 ayat 11 dan Lukas 11 ayatnya yang ketiga. Di dalam versi Matius dikatakan demikian, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Lalu versi Lukas, "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Di dalam kalimat ini, perbedaannya terletak dari kata hari ini dan setiap hari. Lalu apakah perbedaan dari kata ini? Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Matius berbicara tentang sebuah kedaulatan Allah, bahwa manusia jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kekhawatiran yang berlebihan berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Sementara penulis Lukas menggunakan kata setiap hari sebagai penekanan akan kesetiaan Allah, yang bukan berarti pada hari ini saja, tetapi melainkan hari demi hari. Maka kehadiran Immanuel atau Allah beserta kita mengundang umat beriman juga mengakui imannya setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita menggabungkan kalimat ini, kata ini, hari ini dan setiap hari, sebuah peneguhan akan kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Kita percaya dalam menghadapi masa normalitas baru ini, Allah berdaulat, sehingga kita harusnya tidak khawatir akan hal tersebut. Kita juga yakin dan percaya bahwa Allah setiap hari menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita jangan sampai khawatir yang berlebih. Percayalah, pada saat kita memasuki era normalitas baru ini, Tuhan berdaulat dan Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberkati kita.